Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Arayan Hamel dengan NIM 2301020117. Di video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang microcontroller, controller, dan sensor. Pertama, microcontroller adalah otak dari berbagai perangkat elektronik yang dapat diprogram untuk mengendalikan sensor dan perangkat lain. Dalam pemrograman microcontroller, berbagai sensor dan perangkat memiliki konsep kerja yang unik dan membutuhkan kode dasar untuk berfungsi sesuai dengan tujuan aplikasi. Beberapa komponen penting. Pertama, fungsi RAM. Microcontroller RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara yang digunakan dalam proses eksekusi program. Data ini meliputi nilai-nilai sensor yang dibaca, status perangkat yang dikendalikan, dan hasil perhitungan lainnya. RAM memungkinkan microcontroller untuk mengakses data dengan cepat selama proses eksekusi. Nah, setelahnya ada CPU atau Central Processing Unit. Pada microcontroller, CPU berfungsi sebagai pusat pemrosesan data. CPU ini menjalankan instruksi-instruksi yang tertulis dalam kode program, mengolah data dan memberikan perintah kepada perangkat atau sensor yang terhubung. Tanpa CPU, microcontroller tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya ada fungsi dari watchdog. Pada microcontroller, watchdog adalah fitur pengamanan dalam microcontroller yang berfungsi untuk mencegah sistem terhenti secara tak terduga. Watchdog bekerja dengan cara memantau jalannya program. Jika dalam jangka waktu tertentu tidak ada reset atau sinyal untuk meyakinkan bahwa program berjalan dengan baik, watchdog akan mereset microcontroller secara otomatis. Ini berguna untuk memastikan sistem selalu berjalan dalam keadaan normal dan mencegah freeze. Selanjutnya ada ADC. Pada microcontroller, seringkali berinteraksi dengan sensor analog yang hasil pengukuran atau pembacaannya dalam bentuk sinyal analog, seperti sensor suhu atau sensor cahaya. Disinilah ADC atau analog to digital converter berperan. ADC mengubah sinyal analog ini menjadi sinyal digital yang bisa diproses oleh microcontroller. Tanpa ADC, microcontroller tidak bisa memproses data dari sensor analog. Nah, selanjutnya ada sensor ultrasonik, digunakan untuk mengukur jarak dengan memanfaatkan gelombang suara frekuensi tinggi. Gelombang suara ini dipancarkan dan kemudian dipantulkan kembali setelah mengenai objek. Sensor menghitung waktu yang dibutuhkan oleh gelombang suara untuk kembali, lalu menghitung jarak berdasarkan kecepatan gelombang suara. Pada kode dasar sensor ultrasonik, terdapat dua pin, yaitu pin trig untuk memicu sensor dan pin echo untuk menerima pantulan gelombang. Di bagian setup, kita mengatur mode pin tersebut. Di dalam loop, pertama kita mengirimkan pulse singkat ke pin trig, lalu menghitung durasi waktu dari pin echo yang menerima pantulan menggunakan fungsi pulse in. Durasi waktu tersebut kemudian dikalikan dengan kecepatan gelombang suara untuk mendapatkan jarak dalam sentimeter. Nah, selanjutnya ada sensor LDR atau Light Dependent Resistor, bekerja dengan cara mengubah nilai resistensi tergantung pada intensitas cahaya yang jatuh pada sensor. Semakin terang cahaya, semakin rendah resistensi sensor. Sensor LDR banyak digunakan untuk aplikasi pencahayaan otomatis seperti menyalakan lampu ketika cahaya alami rendah. Pada kode dasar LDR, kita menggunakan pin analog untuk membaca nilai resistensi dari sensor yang akan terubah menjadi nilai digital. Nilai ini kemudian ditampilkan di serial monitor. Fungsi analog read digunakan untuk membaca nilai analog yang masuk dari pin yang terhubung dengan sensor LDR. Selanjutnya ada sensor suhu dan kelembapan, yaitu DHT11, digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Sensor ini mengubah data suhu dan kelembapan menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh microcontroller. Dalam aplikasi cuaca atau pengontrol suhu otomatis, sensor ini sangat berguna. Nah, sensor ini menggunakan library DHT yang sudah tersedia untuk mempermudah komunikasi dengan sensor. Fungsi DHT read temperature digunakan untuk membaca suhu, sementara fungsi DHT read humidity untuk membaca kelembapan. Hasil dari pembacaan suhu dan kelembapan kemudian ditampilkan di serial monitor. Sensor gas mendeteksi konsentrasi gas selanjutnya sensor gas. Sensor gas mendeteksi
konsentrasi gas berbahaya di udara seperti karbon monoksida atau CO atau metana. Sensor ini sering digunakan dalam sistem keamanan atau deteksi kebocoran gas. Data sensor ditampilkan dalam bentuk nilai analog yang kemudian dibaca oleh microcontroller. Pada kode sensor gas, nilai sensor dibaca dari pin analog dan kemudian ditampilkan di serial monitor. Fungsi analog read digunakan untuk membaca nilai analog dari sensor gas. Selanjutnya ada servo. Servo adalah motor yang dirancang untuk memberikan kontrol posisi yang sangat presisi. Servo digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengendalian arah pada robot atau sistem otomatis lainnya. Dengan menggunakan sinyal PWM, kita dapat mengontrol sudut dari servo. Dalam kode ini, kita menggunakan library servo.h untuk memudahkan kontrol servo. Setelahnya ada fungsi myServoWrite digunakan untuk mengatur posisi sudut servo, di mana nilai posisi dapat diatur dari 0 hingga 180 derajat. Kode ini akan memutar servo dari 0 hingga 180 derajat, kemudian kembali ke posisi 0 secara berulang. Nah, selanjutnya ada LED. LED adalah perangkat yang sederhana tetapi sangat penting dalam banyak aplikasi elektronik. LED menghasilkan cahaya ketika diberi arus listrik. Nah, LED memiliki kode dasar untuk menyala dan mati secara bergantian dengan waktu delay tergantung pengguna. Ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi digital write, digunakan untuk mengubah status pin menjadi high, menyala, atau low, menurun, mati. Delay digunakan untuk memberi jeda waktu selama LED menyala atau mati. Nah, selanjutnya ada LCD, adalah perangkat tampilan yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks. Kode dasar untuk mengontrol LCD ini memungkinkan microcontroller untuk menampilkan pesan seperti Hello World atau informasi lainnya. Dengan menggunakan library liquidcrystal.h, kita mengontrol tampilan LCD. Lalu ada fungsi LCD set kursor, mengatur posisi kursor pada layar, dan ada fungsi LCD print, digunakan untuk menampilkan teks pada posisi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada PWM atau pulse width modulation, adalah teknik untuk mengontrol kecepatan atau daya motor dengan mengubah durasi pulsa. Kode berikut ada beberapa pada kode dasarnya. Dapat kita lihat bagaimana cara mengatur kecepatan motor menggunakan sinyal PWM pada pin tertentu. Nah, di kode dasar ada beberapa fungsi yang digunakan. Yang pertama itu ada analog write untuk mengirimkan sinyal PWM ke motor. Nah, nilai PWM dapat diatur antara 0 itu mati dan penuhnya itu adalah 255. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya penjelasan tentang microcontroller, controller, dan sensor. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.